Om Swastiastu, selamat berjumpa kembali anak-anak. Semoga anak-anak ada dalam keadaan sehat walafiat ya, sehingga bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini ya. Materi yang dibahas pada hari ini adalah melanjutkan pertemuan yang minggu lalu ya, tentang manajemen data ya, manajemen file ya. Jadi minggu lalu sudah membahas tentang apa itu file, apa itu folder ya, dan ukuran file ya, kemudian tipenya ya. Nah, kemudian pada hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara untuk memberi nama foldernya ya, mengganti folder, kemudian menghapus, kemudian mengcopy ya, file ya, dan yang lainnya ya. Kita buka dulu anak-anak file Explorer-nya ya. Jadi kalau anak-anak menggunakan yang Windows 10 ya, jadi bisa juga dengan beberapa cara ya, lalu ya. Jadi bisa menggunakan klik kanan di sini, ya, di klik kanan, kemudian cari file Explorer ya. Kan ada beberapa cara ya, jadi bisa klik di ini ya. Nah ini seperti ya. Atau juga bisa menggunakan yang di sini diketik. Nah di sini ketik, kemudian cari Explorer ya. Jadi Windows. Nah ini ya, dari Windows atau file Explorer ya, bisa diklik ini ya. Ada juga bisa anak-anak menggunakan yang di bawah ini ada foldernya ini ya, jadi bisa diklik sini juga boleh ya. Jadi lalu diklik sini ya, sama kan. Atau juga bisa menggunakan klik start ini ya. Kalau anak menggunakan yang Windows 7 jadi klik start, kemudian cari Windows Explorer ya. Jadi kalau menggunakan Windows 10 bisa diklik di sini, kemudian cari namanya Windows ya, System ya, Windows System mungkin yang di bawah ya. Nanti ada file Explorer juga ketemu di sana ya, Windows System ini ya. Kemudian ini ada ya, file Explorer, jadi klik ya. Nah itu ada beberapa cara, ada langkah ya membukanya ya. Anda bisa gunakan yang mana juga bisa, yang penting termudah dan cepat ya, dan benar ya. Udah, nah kalau sudah, jadi minggu lalu anak sudah belajar membuat folder ya, membuat folder ya. Dan sebelum melanjutkan tadi Pak Guru ingatkan, jadi apa yang disebut dengan file ya, file itu merupakan berkas ya, berkas hasil kerja daripada komputer ya, yang disimpan ya, dan disimpan dan tentunya ya diberi nama ya. Nah maksudnya diberi nama itu untuk mempermudah pencarian ya. Jadi waktu Anda mau mencari, sehingga bisa digunakan sebagai kunci untuk mencari namanya itu ya. Di samping juga bisa menggunakan kunci tanggal cariannya ya, jadi diberi nama ya. Nah kemudian sedangkan folder itu adalah tempat untuk menyimpan file ya. Nah gitu, jadi kita akan coba latihan ya. Anak-anak juga bisa menggunakan drive D-nya, ingat ya, yang anak-anak gunakan yang di drive D-nya ya, jangan menggunakan yang di sistem yang di C ya. Nah ini maksudnya untuk menghindari pada kesalahan atau kerusakan daripada programnya atau aplikasinya ya. Atau lebih amannya juga anak-anak bisa menggunakan USB-nya ya, flash disk-nya kalau punya ya. Kalau tidak punya ya kenapa pakai yang D-nya ya. Nah gitu. Jadi kalau Pak Guru mau memakai yang flash disk, Pak Guru masukkan dulu flash disk-nya ya. Di yang di ya. Nah ya, nanti akan didetek flashnya ini. Sudah di kiri ini sudah masuk yang flash disk-nya ya, USB ya. Jadi bisa diklik sini untuk dipakai latihan ya. Nah untuk melihat apakah benar sudah posisinya berada di flash disk-nya, ini dia di atas Nah sudah di PC, kemudian USB drive E atau flash disk atau ya. Ada juga bisa removable ya di sini. Nah kalau sudah pasti seperti ini, anak-anak baru bisa baru lakukan latihan ya. Jadi untuk memastikan supaya tidak ada kehilangan file atau kerusakan pada sistem programnya ya. Nah jadi anak-anak kalau ingin membuat folder lagi, sebagai contoh, misalnya langkahnya anak-anak bisa menggunakan menu home di sini juga boleh ya, klik di sini ya, kemudian langsung klik folder ya, gitu. Jadi klik folder ya. Nah kemudian akan ditemukan foldernya ya. Jadi ya, misalnya kita ingin membuat folder misalnya tugas TK gitu ya.
tinggal tulis tugas, kita pakai huruf besar aja ya, 3. Nah dia, nah di situ anak-anak tinggal di enter. Nah, kalau enter sekali berarti sudah saya nyalakan ya. Kalau anak ini membuka, tinggal di enter 2 kali ya, itu enter ya. Jadi di enter 2 kali, enter sekali untuk masuk ke ruangannya ya. Nah jadi USB drive E, kemudian tugas TK. Nah gitu kalau anak membuat yang gitu ya. Nah kalau anak ingin membuat sub lagi, subfolder lagi di bawah tugas TK, jadi pastikan seperti ini. Tetapi kalau anak membuat folder lagi di induknya ya, di USB-nya, berarti pastikan seperti ini posisinya. Berarti ya anak-anak membuat folder di bawah sub induk USB-nya ya. Tetapi kalau anak membuat sub folder ya di tugas TK itu anak-anak cari dulu tugas TK-nya ya. Nah, seperti ini. Jadi diklik 2 kali atau di enter boleh juga ya. Gitu. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini anak-anak, kalau misalnya sekarang membuat sub folder lagi ya, caranya anak-anak bisa gunakan cara seperti tadi ya. Bisa menggunakan ini boleh, klik folder ini ya. Atau juga bisa mengklik di posisi kosong ini ya, klik kanan. Klik mouse kanannya ya, mouse kanan diklik, kemudian cari new ya. Nih. Ya, new folder. Ya, dia. Misalnya kita membuat tugas TK semester 1. Ya. Dar. Nah, ya. Di enter sekali udah saya membuatnya. Nah, kalau anak-anak ingin membuat lagi tugas semester 2 misalnya ya di bawah tugas TK ya. Jadi caranya sama, jadi klik kanan, ya pilih new, kemudian pilih folder, ya buat ya semester 2. Dar. Nah, ya. Nah, nanti kalau anak ingin membuat subfolder lagi di tugas TK 1 misalnya ini ya, di semester 1 ya, udah diklik ya, atau di enter juga boleh ya, atau klik 2 kali juga boleh ya. Kalau mau di enter, enter. Nah, itu. Nah, ini lihat di atasnya. Jadi anak-anak untuk melihat pasti posisinya dilihat di sini ya. Berarti anak-anak sekarang sudah berada berada di PC-nya, kemudian menggunakan flash disk ya, USB ini, kemudian di folder tugas TK di sub semester 1 ya, subfolder 1 ya. Nah gitu. Nanti kalau anak ingin membuat folder caranya sama seperti tadi, tinggal klik kanan, buat lagi new folder ya gitu. Nah gitu cara untuk membuat folder ya, jadi gitu. Nah kemudian yang kedua, cara untuk mengisinya ya, mengisinya bisa dengan cara mengcopy ya, mengcopy ya, mengcopy file antar folder ya, bisa ya. Sebagai contoh misalnya kalau anak ingin mengcopy file misalnya dari drive D-nya ya, dibuka dulu ini ya, misalnya dari DMSD dari sini misalnya ya, ini klik 2 kali dulu ya. Mengcopy folder juga bisa, tetapi karena kalian lihat kapasitasnya ya, kapasitas filenya yang banyak ya. Nah misalnya anak ingin mengcopy file biodata ini klik ya. Jadi cara mengcopynya ya bisa menggunakan menu ini, tinggal copy ini ya, atau juga klik kanan juga boleh ya, klik kanan, klik copy boleh juga ya. Diklik copy-nya dulu, habis itu anak-anak cari, karena anak menaruh di USB-nya, klik dulu USB yang di kiri ini ya, kemudian cari tugas TK-nya ya, itu tugas TK-nya mungkin di bawah ya. Jadi klik 2 kali supaya masuk ya. Nah mau taruh di mana ya, kalau mau taruh di semester 1 ya klik dulu semester 1 nya, habis itu klik kanan ya. Nah itu cara mengcopy ya. Tapi kalau mengcopy lebih dari 1 caranya di blok ya. Misalnya anak-anak seperti tadi mau mengcopy lebih dari 1, misalnya mengcopy DNT ini di copy keduanya ya. Jadi di blok ini, tekan shift-nya ya, tekan shift-nya kemudian diklik dari 1 ya. Jadi boleh juga di blok kayak gini ya, di blok kayak gini, jadi blok, boleh juga kayak gitu. Jadi tekan mouse kirinya, tahan ya, drag and drop ya, ditahan, kemudian lepas. Jadi semua yang di blok itu akan di copy ya. Tetapi kalau anak ingin mengcopy misalnya filenya seperti ini, ada yang DND-SD ini mau di copy, sedangkan yang di bawah hendak ya, sedangkan misi sekolah mau di copy, berarti tekan kontrolnya ya, CTRL di kiri tekan,
Kemudian setelah neken klik ini, kemudian kalau mau copy yang ini dulu, copy yang misi ini, sedangkan yang ini di atas enggak ya, tinggal klik misalnya ini. Nah, dia. Berarti ini yang copy, sedangkan ada yang satu enggak. Ya. Nah, selanjutnya tinggal klik kanan, ya, copy ya, atau juga bisa menggunakan menu home ini, pilih copy boleh. Ya. Copy. Nah, kemudian untuk menempelkan menggunakan apa? Fish ya. Kemudian cari tempat dulu. Misalnya kalau ingin anak lebih cepat, bisa juga diklik di sini tugas. Jika, nah dia, enter. Nah, ini kan sudah muncul kalau ingin anak mempercepat, ya. Dari tugas tikanya kan ini. Nah, klik, kemudian taruh kita yang mana di sini satu, klik lagi. Habis itu klik kanan, paste. Nah, itu, ya. Nah, itu cara untuk mengcopy antar folder ya. Jadi tinggal pilih file-filenya ya. Gitu. Ada juga bisa diisi dengan cara bekerja ya. Nah, seperti tadi kan file itu kan berkas. Jadi kalau Anda bekerja di suatu aplikasi, nah kemudian supaya jadi berkas, Anda simpan. Nah, simpannya itu kemana? Ya, sesuaikan. Misalnya kalau Anda menyimpan ke folder tugas TIK-nya semester 1, jadi posisikan ke sana ya. Nah, contohnya misalnya anak-anak sekarang bekerja di Microsoft Word, misalnya kita buka di Microsoft Word-nya. Nah, ini anggap ini cara nah, misalnya anggap anak-anak punya dokumen seperti ini ya. Ini yang sudah ini ya. Nah, seperti ini ya. Anggap anak-anak sudah punya naskah seperti ini. Nah, kalau anak-anak ingin menyimpan ya. Nah, karena ini sudah ada namanya ya, sudah pernah disimpan. Nah, kalau anak ingin menyimpan dengan ke lokasi file folder tadi, folder TK-nya ya, anak-anak gunakan save as. Nah, ini bedanya antara save dengan save as. Kalau anak klik save-nya ini, berarti dia akan menyimpan melanjutkan dengan nama yang sama. Dengan nama yang sama pada posisi penyimpanan yang folder yang sama. Ya. Tetapi kalau anak mau menyimpan dengan nama yang beda, kemudian lokasinya juga beda, anak gunakan yang save as ini. Nah, habis itu ini cari posisi lokasinya ya. Itu ya, misalnya kalau anak tadi menyimpan di D-nya, kemudian namanya tugas ya, huruf depannya T kan, dan ini T, kemudian bukan di D ya. Tadi kan ini nyimpennya di USB kan. Di USB-nya, makanya tidak ketemu. Nah, kemudian ini tugas TIK-nya, klik 2 kali. Nah, kemudian kita taruh di semester 1. Nah, itu ya. Nah, sekarang sudah ini lihat di atas ya, address-nya ya sudah benar. Kemudian baru simpan. Nah, kalau nanti mau ganti namanya, tinggal ganti di sini ya. Misalnya pakai misalnya baru. Nah, boleh. Ya, jadi bisa merubah posisi, lokasi, dan mengubah nama. Termasuk juga tab-nya ya. Jadi apa nanti Anda menggunakan yang tetap yang dokumen atau juga mau dirubah ke PDF, tinggal pilih ya. Nah, kalau sudah, tinggal save. Nah, kita coba lihat ya. Kita lihat, buka dulu foldernya. Nah, ini sudah masuk dia ya. Jadi tugas TIK semester 1 ini sudah masuk. Cara menggunakan aplikasi Canva baru. Nah, itu cara untuk anak-anak untuk mengisi foldernya ya, gitu. Jadi itu cara mengcopy. Tapi kalau memindahkan itu kalau mengcopy kan memperbanyak file ya. Di sumbernya ada, kemudian dibuat kopiannya ya. Anak-anak punya lebih dari satu. Tapi kalau memindahkan kan sumber satu tetap ya, cuma lokasinya yang berubah. Nah, itu bedanya. Nah, kalau sudah anak-anak misalnya kalau sekarang anak ingin belajar untuk menampilkan ya, di penampilan filenya ya, sebagai contoh misalnya kita ingin misalnya ini contoh seperti ini ya. Nah, itu misalnya kita ingin tampilannya yang besar. Nah, ini ya, dalam gambar ya, view ya. Nah, kalau Anda ingin supaya dalam bentuk small, nah ya, itu di view ya. Kemudian di untuk icon ya, untuk list
ini ya, list dalam list ya. Tapi kalau Anda ingin mengetahui secara detail ya, ada namanya, ada tabnya, ada size-nya, ada tanggal pembuatannya ya, Anda masuk ke detail ini. Nah ini nama filenya, kemudian ini tanggalnya, kemudian tipenya ya dibuat dengan program apa, kemudian ukurannya ya, ukurannya ini ada ya, dibuat tanggal berapa, dimodifikasi ya. Ini ada modifikasinya, ini tanggal pembuatan. Nah itu yang lengkap ya. Nah gitu. Setelah gitu nanti anak-anak juga bisa, di samping melihat itu anak juga bisa mengurutkan ya. Nah cara mengurutkan ini masuk ke sini, sort ya, sort. Nanti ini kan ada ngurut standarnya nama berdasarkan ascending. Ini ngurutnya berdasarkan apa? Berapa berdasarkan nama. Kalau nama ini maksudnya nama filenya itu diurut, huruf depannya itu diurut berdasarkan abjad ya, dari A ke, kalau ascending itu dari A sampai Z-nya ya, A, B, C, D ini ya. Kalau descending kebalik ya. Itu kalau angka dari besar ke kecil ya. Kalau huruf dari belakang itu ke depan. Itu descending. Kalau ascending dari kecil ke besar ya. Nah, misalnya kita diurut berdasarkan nama seperti ini ya, jadi yang tidak ada huruf A-nya di B-nya pertama, kemudian diikuti ya gitu. Kalau berdasarkan tanggal ini di tanggal, nah ini. Jadi dia dilihat tanggalnya ya. Tanggalnya dilihat ya, tanggal ya gitu, tanggal pembuatan. Nah kemudian kalau Anda berdasarkan size-nya juga bisa ya, ini size-nya, kemudian sort berdasarkan ukuran atau berdasarkan tipe gitu. Nah, ini kemudian diurut berdasarkan besarnya file. Nah, di sini, nah ini dikelompokkan anak, ya, dikelompokkan. Nah, karena ini kan melompat berdasarkan descending anak. Kalau anak mau ngurut berdasarkan dari kecil ke besar, ini kan dari besar ke kecil, berarti dia dari besar. Ya. Nah ini kan sudah dikelompokkan juga nanti kalau dari kecil ya, ngurutnya dari kecil, nah, ke ascending, ya kita lihat ukurannya. Nah ini di sini, ini juga dari sini ke sini, ya, sini, ya, ini dari kecil ke besar. Ya. Jadi gitu anak bisa mengurut berdasarkan itu ya. Nah kemudian nanti kalau anak-anak juga bisa mengelompokkan pakai grup ini ya, apakah dikelompokkan berdasarkan nama, ada berdasarkan tanggal. Nah, jadi dikelompokkan berdasarkan tanggal pembuatan. Artinya dia kalau dia dibuat tanggal sekian, ada bulannya bulan Juli, bulan Juni gitu ya, dikelompokkan ya. Nah itu pengelompokan dan ya pengelompokan. Ada di sort juga ada. Nah kemudian yang berikutnya nanti kalau anak ingin mencari file ya, ya. Jadi kalau anak ingin mencari file, tinggal anak diketik di sini, ya, diketik ya apa yang dipakai kuncinya. Misalnya ingin mencari file misi ya, tinggal ketik misi. Nah, ya. Ini diketik apa yang mau dicari. Ya. Kalau ingin menampilkan semua, jadi enter. Ya. Ya, ingin menampilkan semua. Ya, ada bintang. Nah itu ya, jadi kalau Anda ingin mencari, jadi tinggal diketik di setnya. Ya. Misalnya Anda ingin mencari, contoh misalnya DNT ya, contoh kayak ini ya, mau tampilkan cepat. Jadi kalau mau ada mengambilkan data, yang ada nama filenya data, tapi tinggal ketik data. Nah, itu pencarian, searching ya. Nah itu anak-anak kalau ingin mencari file yang cepat,
Nah, makanya perlu diisi nama, ya. Nanti kalau anak tidak lengkap, kayak ini kan data nomor peserta ujian 21 gitu ya. Jadi kan anak perlu mengetik semuanya ya. Tetapi mengandung satu kata atau satu huruf ya daripada nama filenya. Misalnya ini kan yang dicarikan data nomor peserta ujian 2021 ya. Anak tinggal cukup ketik data. Gitu. Misalnya kalau anak ingin mencari misi misalnya gitu ya. Yang semua nanti yang ada huruf tulisannya misi kan tampil ya. Nah, ini. Misi dan misi sekolah gitu ya, jadi akan ditampilkan. Nah, itu cara mencari ya. Jadi kalau sudah ketemu tinggal anak mau buka atau gimana tindakannya gitu ya. Nah, itu ya untuk manajemen file ya. Nanti banyak itu manfaatnya anak-anak ya, bisa dikelompokkan ya. Kemudian mau di copy, mau dihapus ya. Kalau mau ngapus anak tinggal klik kanan. Ya, klik kanan. Filenya ini mau dihapus, tinggal pilih delete ya, delete. Jadi delete itu menghapus ya. Jadi Pak Guru contohkan ya, ini di copy dulu ya, digandakan dulu ya, nanti baru dihapus ya. Copy ya, kita mau naruh sini juga, klik kanan lagi karena tempatnya sama ya, pilih nanti yang ini kemudian di copy dulu. Dulu gitu ya. Mana dipindahkan dulu foldernya ya. Nah, kalau anak ingin mengcopy ya, lalu sini tinggal di paste saja Kak Nina. Jadi kita carikan tempat paste. Nah, ini ya. Nah, kemudian kalau Anda mau ngapus tinggal klik kanan ya, klik kanan kemudian delete ya. Nah, itu jadi cari dulu di mana mau taruh ya, di mana mau taruh tempatnya, kemudian setelah itu dihapus ya. Kalau digandakan dulu ya kalau mau latihan ya. Jadi kalau memang filenya perlu ya, jangan dihapus ya. Nah, sebagai contoh misalnya kalau anak tadi kan punya dua ya kopian ya, misalnya kita buka dulu tugasnya ya. Tugas 3-nya ini kan ada file di copy ya. Misal 1, nah misalnya anak mau menghapus misalnya ini, tinggal klik kanan ya, kemudian delete. Nah, yes. Nah, dia. Tapi kalau anak mau menghapus semua tinggal blok. Gitu ya, klik kanan kemudian delete ya, itu ya, itu ngapus. Kalau mau ganti nama kan bisa tinggal klik kanan rename ya, rename itu kemudian mengganti nama. Jadi ketik ya, misi sekolah misalnya di tanggal Isti Radia Muna ya, bisa tambahkan. Nah, gitu boleh, atau diganti namanya juga boleh. Jadi klik kanan pilih rename ya, rename ya. Nah, itu anak-anak untuk manajemen file ya, manajemen data. Nanti kalau yang ada kurang bisa ditanyakan di pada saat Google Meet-nya ya. Gitu ya, nanti silakan dicoba. Cuma Pak Guru tekankan kalau ingin latihan, jadi pastikan dulu posisi yang di atas ini ya. Jadi di mana posisinya, jadi ingat gunakan yang di D, jangan pakai yang di C untuk menghindari kehilangan atau kerusakan file ya. Atau juga bisa anak-anak menggunakan yang flash disk-nya ya. Nah, sekian dari Bapak ya, Pak Airi dengan Prama Santi ya. Om Santi 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 Om.